warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. Studio Pinter Ngaji TV, khususnya di Kecamatan Tembalang, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu. Dan tentu saja pemirsa akan penasaran siapa sih tamu kita yang akan kita undang pada sore hari ini. Untuk itu bersama kita mulai terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tamu kita sudah ada di depan. Assalamualaikum Pak Komari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sudah 22 hari berpuasa tetap sehat. Tetap sehat, nggak lapar ya Pak ya? Laparnya tetap. Laparnya tetap. Tapi sehatnya bisa. harus. Sehatnya harus katanya. Baik, Pak Komari mohon maaf ya. Ini pemirsa, Pak Komari ini banyak sekali visinya, tapi saya nggak akan menyebutkan banyak-banyak ya Pak Komari ya. Cukup dua saja saya sebutkan. Beliau itu pengurus Batko Kota Semarang periode 2020 sampai dengan 2024. Selain itu beliau juga ketua Batko Tembalang, merangkapnya ketua Batko Tembalang dari tahun 2022 sampai 2027 ya Pak Om ya. Gimana nih Pak rasanya jadi pengurus kota maupun ketua Batko Tembalang ini? Double-double nih Pak saya. Kalau dirasakan memang sesuatu luar biasa karena harus luar biasa beratnya atau luar biasa asiknya ini. Ya ada plus minusnya. Salah satunya pengurus kota yang jadi ketua Batko Kecamatan itu sekarang tinggal saya. Lainnya pengurus kota kalau itu ya sudah jadi penasehat di kecamatannya masing-masing begitu. Berarti bebannya tambah sedikit ya atau banyak mungkin? Ya kita nikmati saja. Insya Allah, iya betul. Saya bersyukurnya teman-teman pengurus kecamatan Batko Kecamatan Tembalang itu luar biasa. Untuk pengurus Batko Kecamatan Tembalang selalu support ya. Pada saat saya melihat luar biasa amanah itu terlihat teman-teman yang supportnya bagus, rasanya itu seakan-akan porsi satu dijunjung atau diangkat oleh banyak orang. Masya Allah, itulah hebatnya Kecamatan Tembalang. Wah, Kecamatan Tembalang alhamdulillah ya. Jadi di situ tuh ada beberapa personel yang selalu konsisten Pak. Ya. Ini adanya Studio Pinter Ngaji TV. Apa sih Pak tujuannya kok ada Studio Pinter Ngaji TV? Oke, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, serta anak-anak. Kita sadari maupun tidak bahwasanya kita sudah ada di zaman yang luar biasa, yang segala sesuatu ada di genggaman Bu Hani. Karena yang semula besar di genggaman kita kecil namanya handphone, sekarang smartphone. Dan salah satu di dalamnya adalah bagaimana kita bisa mengakses segala sesuatu itu dengan mudah. Hiburan ada di sana, bahkan tugas juga ada di sana itu. Kemarin ngasih tugas sampai HP-nya hang itu gara-gara 2 tahun pandemi itu kan, ya, gara-gara itu ganti HP. Akhirnya sekarang semua anak kenal HP ya Pak. Walaupun anak TPQ ya. Iya betul. Bahkan kemarin ujian bersama kan 2 kali dengan online juga. Ya, online juga pemirsa. Jadi tidak cuma guru sekolah negeri saja atau sekolah-sekolah formal saja, Ustadz dan Ustadzah TPQ itu LPQ Sekota Semarang mereka juga melek dengan informasi dan melek dengan IT. Iya, Masya Allah itulah hebatnya ya, hebatnya Batko Kecamatan Tembalang ya. Apalagi Semarang ya Pak ya, insya Allah nanti dengan kemajuan yang ada di Tembalang ini juga akan memotivasi kecamatan-kecamatan lain sehingga kota Semarang akan semakin jaya. Begitu Pak? Betul, saya pikir seperti itu. Kota Semarang ada 16 kecamatan. Jadi kalau nanti ada yang memulai, ada yang dalam bahasa memunculkan satu, nanti yang lainnya juga akan mulai terbuka. Betul. Karena dengan metode atau dengan cara seperti ini, sarana seperti ini, kita tidak usah datang kemana, seakan-akan ilmu itu mendatangi kita. Syaratnya satu kali, punya kuota. Bisa punya kuota. Makanya kemudian pengurus Batko Kecamatan Tembalang berkeinginan membuat studio pinter ngaji seperti ini. Iya. Betul. Ya. Selain itu nanti wasilah atau sarana ini tidak hanya nanti yang berbagi, yang share itu hanya yang pengurusnya saja. Wah, berarti Ustadz maupun santrinya
Semangat nih Pak. Kita mempunyai background yang berbeda-beda. Tidak harus ustadz dan ustadzah PKI Kecamatan Tembalang itu tidak semuanya guru asalnya, paginya. Latar belakangnya Iya, mungkin berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Ada yang guru mungkin, Iya. kemudian ada pedagang. Iya, Ada karena swasta, ada betul. pedagang, ada praktisi pendidikan, baik yang pengawas maupun dosen, Iya. dan mereka itu ilmunya kan luar biasa. Masya Allah, berarti lengkap sekali nih. Kecamatan Tembalang memang lengkap. Dan setelah itu nanti kita masuk karena semuanya itu nanti akan mempunyai kemampuan sendiri. Di sana akan membagikan ilmu yang berkaitan dengan itu semuanya. Jadi tidak harus yang berkaitan dengan Keagamaan saja. Iya. Yang selain itu, karena pendidikan itu kan usaha sadar manusia, itu yang disadari manusia. Tapi anak yang ditangkap dari kita adalah apa yang kita ucapkan dan didengar oleh mereka, apa yang kita lakukan dan dilihat oleh mereka, dan apa yang kita kerjakan dan dirasakan oleh mereka. Betul, berarti istilahnya tidak seperti zaman dahulu hanya mengaji, tetapi mengajinya sekarang dengan berbagai cara ya Pak ya, berbagai teknik, berbagai metode, Iya. sehingga itu tantangan bagi ustadz-ustadzah untuk lebih menarik lagi ya. Betul. Iya. Karena segala sesuatu itu akan lebih mudah ke otak. Dalam teori perkembangan pendidikan, kita mengetahui bahwa sesuatu yang didapat dengan senang itu akan mudah Lebih permanen ya Pak ya? lebih permanen dan lebih mudah untuk anak. Bahkan mereka tidak hanya di awalnya cuma mendengarkan, tapi suatu saat mereka akan menirukan, melakukan berulang-ulang, dan takrir atau melakukan berulang-ulang itu nanti yang akan menjadi habit bagi mereka. Biasa. Iya, betul. Ya sederhana saja Pak, misalkan dengan menyanyi ya. Iya, Menyanyi mungkin saja kita mengajarkan, ayo baca bismillah dulu. Kalau kita memerintahkan seperti itu mungkin anak-anak mungkin akan terlihat. Tetapi dengan lagu bismillah sudah kuucapkan, bila aku mulai kerjakan, wah, anak-anak tentu saja akan lebih tertarik gitu. Sehingga mereka sambil melakukan aktivitas mereka akan sambil menyanyi kemudian sambil melakukan basmalah. Gitu ya Pak ya? Betul sekali. Seperti yang kemarin tanggal 11 Maret kemarin kan perkuliahan LP3I angkatan yang ke-8 kan sudah dimulai. Iya. Pak Syihab, Ketua Umum Batko Kota Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, kemarin memberikan salah satu ilmu, salah satunya adalah dalam bahasa Arabnya itu al-maddah muhimmah walakinat thariqah ahammu minal maddah. Materi itu penting, tapi thariqah, metode, cara untuk memasukkan materi itu lebih penting. Dan ada taraf yang lebih dari itu. Masya Allah. Nah, ternyata ustadz-ustadzah yang ada di kota Semarang tidak cukup dibekali ilmu saja, tapi bagaimana tekniknya, bagaimana metodenya itu sudah juga dibekali ya Pak ya. Sehingga kita kota Semarang kompak untuk mendidik generasi-generasi Islam kita menjadi generasi yang lebih baik. Gitu Bapak? Betul sekali. Iya. Terus terkait dengan hari ini kan lonceng pertama, Iya. saya mendapatkan amanah untuk di sini untuk berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, ustadz dan ustadzah, para pemirsa semuanya. Ini adalah cara kita, sarana kita atau usaha kita bagaimana memasukkan suatu tontonan ya menjadi suatu tuntunan bagi mereka. Betul. Ya. Jangan tontonan hanya ditonton, tapi tontonan tapi kalau bisa menjadi tuntunan. Begitu ya Pak ya? Jangan sampai kembali nanti tuntunan malah jadi tontonan. Nah, itulah ya. Jangan sampai itu terjadi di sini ya Pak ya. Kalau bisa nanti apapun yang menjadi tontonan harus menjadi tuntunan. Begitu pemirsa. Selain itu Bu Hani, kita di era yang sangat luar biasa global ini, karena 2035 khusus demokrasi Indonesia itu luar biasa. Dan anak-anak harus dibekali tidak hanya dengan teori, tapi dibekali yang paling penting adalah adab atau sopan santun. Adab sopan santun karakter. Betul. Itu yang utama ya Pak ya. Dengan guru bagaimana, ketemu dengan teman bagaimana, adab membaca Al-Quran, adab pada orang tua bagaimana, itu harus diajarkan.
Adab itu akan terlatih apabila ada keimanan ada di situ ya Pak. Iya. Iya. Dan itu kalau sudah dibiasakan di sekolah, selesai jam 1 atau jam 12, kalau pulang ke rumah, kalau tidak diasah diingatkan lagi, maka nanti akan menjadi hilang. Maka setelah asar ada TPI, ada TKA, ada TKP, dan setelah itu di rumah juga ada lagi. Mungkin di rumahnya pegang HP. Nah, terus sudah subscribe ini TPG Tembalang, mereka akan mendapatkan informasi-informasi. Betul. Pokoknya RPK Kecamatan Tembalang selalu berusaha bagaimana anak-anak dididik dari sekolah. Di sekolah udah oke, di rumah ya orang tuanya. Nah sekarang kita akan menggelutinya di TPK, RPK, kemudian juga TKB ya Pak ya. Nah disitulah digarap dengan sungguh-sungguh sehingga akan melahirkan generasi-generasi seperti tadi yang dikatakan Pak Komari, katanya punya adab, punya karakter. Nah, otomatis itu semua ada dasarnya keimanan, itu yang utama. Gimana Pak Kom? Ya. Ada penjelasan lagi mungkin? Mungkin sebagai kalau dalam bahasa keren kan close statement begitu ya Bu. Iya. Ya ikut-ikut biar agak keren gitu. Sekarang udah keren, kita tambah keren lagi nih. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang bersumber dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, kalau hanya kita baca itu hanya tersimpan di otak kita. Tapi harusnya tidak hanya kita baca, tapi kita lakukan, kita praktekkan, kita internalisasikan. Dalam bahasa Jawanya diejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pagi anak bangun tidur sudah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, sampai nanti tidur kembali. Nah, sudah sering seperti itu dan konsisten seperti itu, maka akan menjadi pembiasaan. Betul. Kebiasaan, Jadi habit yang bagus. Dan habit yang bagus itu nanti adalah salah satu unsur peradaban. Alhamdulillah, mudah-mudahan melalui studio Pinter Ngaji TV ini semua ilmu kita tularkan lewat sini ya Pak ya, baik itu ustadz maupun ustadzanya. Makanya pemirsa, kita dukung bersama studio Pinter Ngaji TV Kecamatan Tembalang. Yuk, penasaran apalagi yang akan kita sampaikan di penampilan berikutnya? Tentu saja itu semua mohon dukungan dari pemirsa semuanya. Ya pemirsa, tadi seperti yang dikatakan Pak Komari, bahwasanya istiqomah, mari kita bersama-sama istiqomah membesarkan studio Pinter Ngaji TV ini. Mudah-mudahan dengan berkembangnya studio Pinter Ngaji TV ini, kita lebih menjangkau seluruh TPK yang ada di kota. Akhirnya dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.